Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada malam hari ini, baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya diberi kelancaran dalam melakukan kegiatan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Baik, berdoa dapat dicukupkan. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas A Pendidikan Bahasa Jawa, semester 6. Pada malam hari ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif dan salah satu contoh analisis jurnalnya. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan 1. Agil Rahmat Saputra, saya sendiri sebagai moderator dengan NIM K4218001. Dan saya, Dainta Rimtarini, NIM K4281017. Saya Intan Atika, NIM K4218033. Saya Nur Azizah Rahmania Putri, NIM K4218047. Baik, demikianlah perkenalan dari kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan pemateri nomor 1, Mbak Dainta. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, Saudara Agil. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan pendekatan penelitian studi kasus. Yang pertama yaitu tentang pengertiannya. Pengertian dari penelitian studi kasus yaitu suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program dan peristiwa. Studi kasus berupa analisis deskriptif dan eksploratif terhadap prinsip-prinsip yang mendasari dan memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Selanjutnya, tentang karakteristik objek yang diteliti. Di sini objek penelitian studi kasus yaitu adalah sebuah peristiwa, tetapi tidak semua peristiwa dapat diteliti menggunakan studi kasus. Studi kasus terbatas pada wilayah yang sempit atau mikro karena mengkaji perilaku pada tingkat individu, kelompok, lembaga, dan organisasi. Kasusnya pun dibatasi pada jenis kasus tertentu, di tempat atau lokasi tertentu, dan dalam waktu tertentu pula. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Dainta. Selanjutnya akan disampaikan oleh materi kedua, yaitu Mbak Intan. Kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik prosedur penelitian yang kami ambil, yaitu menurut Sujana tahun 2000 ada 7 karakteristik prosedur penelitian. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Pengertiannya adalah seorang peneliti melakukan identifikasi masalah dengan mengungkapkan semua permasalahan yang terkait dengan bidang yang diteliti. Yang kedua adalah pembatasan masalah, di mana mempertimbangkan masalah yang diidentifikasi perlu direduksi atau tidak atas dasar keluasan lingkup kajian. Dan yang ketiga merupakan penetapan fokus penelitian, di mana peneliti menetapkan kriteria data penelitian yang berarti peneliti dapat mereduksi data yang tidak relevan dengan fokus penelitian. Kemudian yang keempat, yaitu adalah mengumpulkan data. Kegiatan ini dilakukan untuk menemui sumber data dan berkaitan dengan teknik pengumpulan data. Lalu yang kelima adalah pengolahan dan pemaknaan data, di mana melakukan pengolahan dan pemaknaan data dimulai sejak peneliti memasuki lapangan. Untuk selanjutnya adalah pemunculan teori, di mana teori yang sudah ada dapat digunakan untuk
oleh peneliti untuk melengkapi dan menyediakan keterangan terhadap fenomena yang ditemui. Dan yang terakhir merupakan pelaporan hasil penelitian. Berbentuk pertanggungjawaban setelah melakukan kegiatan pengumpulan dan penelitian dianggap selesai. Selanjutnya dapat dijelaskan lagi, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Mbak Intan atas materi yang disampaikan. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh Mbak Nur Aziza Rahmania. Kami persilahkan. Ya, materi selanjutnya yaitu analisis jurnal. Jurnal yang kami gunakan yaitu analisis struktural naskah drama berbahasa Jawa, Sadumuk Bathuk Sanyari Bumi, karya Ari Numboro, pada nama jurnal yaitu Lingua, volume 9, halaman 19-25. Rumusan masalah yang terdapat dalam jurnal tersebut yaitu bagaimanakah analisis struktural dalam naskah drama berbahasa Jawa, Sadumuk Bathuk Sanyari Bumi, karya Ari Numboro. Tujuan penelitiannya yaitu mengetahui unsur-unsur drama berbahasa Jawa, Sadumuk Bathuk Sanyari Bumi, karya Ari Numboro berdasarkan teori struktural. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Objek penelitiannya adalah dialog para tokoh dalam cerita drama dan dikaji menggunakan analisis struktural. Penelitian dilakukan secara objektif yang mengutamakan pada unsur intrinsik drama. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Nur Aziza Rahmania atas materinya. Di terakhir kali ini saya akan menyampaikan ringkasan hasil penelitian. Nah, jurnal berjudul Analisis Struktural Naskah Drama Berbahasa Jawa berjudul Sadumuk Bathuk Sanyari Bumi karya Ari Numboro menggunakan pendekatan studi kasus dan analisis struktural. Nah, di mana suatu karya sastra dipahami sebagai sebuah bentuk atau berstruktur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur drama Sadumuk Bathuk Sanyari Bumi berdasarkan teori struktural. Hasilnya didapatkan tema kritik sosial dan idealisme dengan latar waktu antara tahun 1995 sampai dengan 1998, memiliki susunan alur yang cukup lengkap dari perkenalan, pemaparan, masalah, konflik, klimaks, antiklimaks, dan penyelesaian masalah. Juga terdapat beberapa amanat, misalnya hidup bermasyarakat seharusnya saling menjaga hak asasi dan menjunjung tinggi toleransi. Nah, salah satu kesimpulan penelitiannya adalah untuk memperkuat eksistensi dan mendekatkan drama Jawa kepada generasi muda, baik drama tradisional, berbentuk kentrung, ketoprak, dan sebagainya, maupun drama modern berbentuk teater dan film. Diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Baiklah, demikian pemaparan materi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebelum ditutup, kami buka 4 pertanyaan kepada pendengar sekalian dengan sistem jika bertanya langsung dijawab oleh pemateri, seperti itu. Baik, kami buka 4 pertanyaan kepada pendengar sekalian, kami persilahkan. Izin bertanya. Baik, Mas Dava, kami persilahkan. Ya. Izin bertanya. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Cukup terdengar, Mas Dava. Silahkan. Cek.
Baik, makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafal Kirana dari kelompok sebelah. Pertanyaan yang ingin saya ajukan yaitu saya ingin menanyakan sebenarnya masih kurang jelas dengan Mohon maaf Mas Dafa, bisa diulangi karena sinyal terputus-putus. sebentar. Oke, terima kasih. Saya ingin menanyakan sebenarnya masih kurang jelas dengan karakteristik objek yang diteliti. Nah, untuk itu saya minta tolong untuk dijelaskan karakteristik antara objek yang diteliti itu di kasus dengan objek yang diteliti penelitian lain. Begitu. Baik, pertanyaannya adalah sebenarnya kurang jelas tentang karakteristik objek yang diteliti dan minta dijelaskan kembali. Kepada Mbak Dayinta, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut sesuai materi. Terima kasih. Tadi pertanyaannya tentang batasan karakteristik antara objek yang diteliti studi lain. Batasan karakteristik antara objek yang diteliti studi kasus dengan objek yang diteliti peneliti lain ya. Benar, Mas Dava? Iya, benar, Mbak. Oh, oke. Jadi, gini, saya share screen ya, untuk yang tadi, PPT-nya tadi. Di situ dapat dilihat dari penjelasan slide tadi, objek yang diteliti dengan pendekatan studi kasus hanya sebuah tindakan pada wilayah, waktu, dan subjek yang spesifik. Yang dimaksud skala mikro yaitu sebuah momen yang konteksnya pasti, bukan kejadian yang berkonteks umum. Contohnya judul tingkah laku petani saat merespon perubahan harga. Dapat dilihat semua aspek yang dikaji bersifat spesifik. Tingkah laku petani itu menjadi sebuah kajian tingkah laku individu, bisa kelompok, namun dengan profesi yang spesifik yaitu petani tadi. Jadi kan tadi judulnya tingkah laku petani saat merespon perubahan harga. Perubahan harga di sini sebagai bentuk waktu yang spesifik, yaitu hanya saat perubahan harga. Demikian. Gimana Mas Dava? Ada feedback mungkin? Baik, dari Mas Dava, apakah ada pertanyaan kembali atau sanggahan? Sudah cukup, Mas, Mbak. Terima kasih atas penjelasannya. Baiklah, terima kasih kepada Mas Dava yang sudah bertanya. Kami masih membuka 3 pertanyaan kepada pendengar sekalian. Kami persilahkan untuk bertanya. Langsung on mic. Saya Mas Agil mau tanya. Baik, Mbak Kusnul Nurjanah, kami persilahkan. Oke. Ini ya, saya Kusnul Nurjanah, NIM K4218816 izin bertanya. Nah, dalam jurnal yang diteliti kan terdapat metode penelitian, di mana objek dari kajian tersebut dikaji menggunakan analisis struktural. Minta tolong untuk dijelaskan ulang analisis struktural itu analisis yang seperti apa. Terima kasih. Baik, seperti itu pertanyaan dari Mbak Kusnul. Kami persilahkan untuk pemateri yang
sudah menjelaskan materi terkait pertanyaan untuk menerangkan kembali dan menjawab pertanyaan dari Mbak Husnul. Kami persilahkan. Baik, Mas Agil. Itu tentang materi saya akan menjawab tersebut, tapi mohon tunggu sebentar, saya sedang mencari jawabannya. Terima Mbak kasih. Nia. Baik, kami sediakan waktu untuk mencari jawaban. Jadi, analisis struktural di sini memfokuskan perhatian penuh kepada teks tentang makna. Pertanyaan yang paling penting dalam analisis struktural ini yaitu, bukanlah apa makna teks, tetapi bagaimana makna teks itu dapat muncul. Maka di penelitian ini yang menjadi fokus utama yaitu dialog di dalam naskah drama. Begitu Mas Agil, begitu Mbak Cusnul. Baik, Oh, apakah berarti, dari Mbak Cusnul ada? Ya, silakan. berarti fokus utamanya itu dialog antar tokoh di dalam naskah ya, Mbak? Iya Mbak Cusnul, begitu. Baik, terima kasih Mbak Nia. Ya, demikianlah pertanyaan dari Mbak Husnul. Kami masih membuka 2 pertanyaan lagi. Silahkan kepada pendengar sekalian yang ingin bertanya langsung on mic. Silahkan. Saya izin bertanya. Baik, Mbak Umi Taskiroh, silahkan. Perkenalkan, saya Umi Tatshiroh, NIM K42180066, izin bertanya. Pada jurnal tersebut kan menganalisis unsur-unsur drama Sadumuk Bathuk Sanyari Bumi. Coba jelaskan apa saja unsur-unsur pembentuk naskah drama tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Umi Taskiroh. Pertanyaannya adalah, jelaskan unsur-unsur dalam file tersebut. Baiklah, untuk pemateri yang berhubungan dengan pertanyaan, silahkan menjawab. Kami persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tadi. Jadi unsur-unsur pembentuk drama dalam naskah Sadumuk Bathuk Sanyari Bumi karya Ari Numbolo tersebut, yang pertama ada tema. Tema dalam drama tersebut tentang kritik sosial dan idealisme. Lalu selanjutnya ada dialog. Dialog pada drama tersebut menggunakan ragam tutur bahasa Jawa Ngoko. Nah, selanjutnya ada latar atau setting. Latar dibagi menjadi 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat pada drama ini menunjukkan yaitu sawah dan pekarangan. Terbukti pada dialog pada adegan 3, yaitu Kang Sarmun sengkut macul, kalenan wates pekarangan, Mbok Sarmun ngirim sego lan wedang. Kemudian pada adegan 2, Mbok Karto nyapu jogan, Kang Karto mloka mlaku sajak bingungi, banjur lungguh lincak. Selanjutnya ada latar waktu. Latar waktu pada drama tersebut menunjukkan pagi hari. Dibuktikan dalam adegan pertama, yaitu esok-esok wis keprungu suara kentongan doro muluk. Jadi dapat disimpulkan latar waktu pada drama tersebut menunjukkan waktu di pagi hari. Selanjutnya ada latar suasana. Latar suasana dalam drama tersebut ada 2, yaitu suasana susah, kemudian suasana tegang. Nah, selanjutnya ada tokoh. Tokoh dalam naskah drama Sadumuk Bathuk Sanyari Bumi ini berjumlah 7 tokoh, yaitu terdapat tokoh Mbah Wongso, Kang Karto, Mbok Karto,
Kang Sarmun, Mbok Sarmun, Sang Goib, dan yang terakhir, para pelayat. Penokohan dalam drama tersebut yang pertama, yaitu Mbah Wongso. Mbah Wongso berumur sekitar 60 tahun. Memiliki kostum dilengkapi blangkon, celana komprang hitam, dan beskap lurik. Selalu membawa kentongan kecil. Selanjutnya ada Kang Karto. Kang Karto umurnya 40 tahun. Halo, Mbak Nia. Apakah ada gangguan? Ya, mohon maaf, terkendala sinyal. Jadi saya lanjutkan. Yang kedua ada Kang Karto. Pada penokohan, Kang Karto di sini umurnya sekitar 40 tahun. Dia mengenakan celana hitam komprang khas petani dan kaos polos putih. Bicaranya berapi-api, ambisius, suka berjudi. Karto, umurnya sekitar 35 tahun, berpakaian ala perempuan desa, memiliki watak neriman, dan kadang bisa merayu dan juga pemaaf. Selanjutnya ada tokoh Mbok Sarmun. Tokoh Mbok Sarmun di sini sekitar 35 tahun. Pakaiannya ala perempuan desa, lugu, dan perhatian dengan suami. Selanjutnya ada Kang Sarmun. Kang Sarmun di sini umurnya sekitar 40 tahun, kostum celana hitam kaos putih, memakai caping ambisius, tidak mau mengalah, dan idealisme tinggi. Selanjutnya ada Sang Goib. Sang Goib di sini menggunakan penutup wajah berwarna hitam, berjubah hitam, suara menggema, membahana, dan tegas. Yang terakhir ada para pelayat, terdiri atas 10 orang laki-laki dan perempuan, muda dan tua, menggunakan busana bebas khas orang desa dalam acara kematian. Karakternya datar dan lugu. Selanjutnya ada alur atau plot. Alur dalam naskah ini menggunakan alur maju karena dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penyelesaian masalah. Selanjutnya ada yang terakhir, ini ada amanat. Amanat yang dapat diambil dari drama ini ada beberapa. Yang pertama yaitu hidup bermasyarakat seharusnya saling menjaga hak asasi dan menjunjung tinggi toleransi. Amanat yang kedua, jangan sampai kita mengorbankan persaudaraan hanya karena berebut harta dunia. Yang ketiga, hendaknya menyelesaikan konflik atau masalah tidak dengan emosi dan amarah, sebab hanya akan memperkeruh suasana, bahkan merugikan banyak pihak. Dan yang terakhir, kita harus senantiasa mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan. Tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih. Sami-sami. Baik, dicukupkan pertanyaan Mbak Umi Taskiroh. Terima kasih sudah bertanya. Masih ada satu kali pertanyaan lagi untuk presentasi kali ini. Kami persilahkan untuk pendengar sekalian untuk bertanya. Silahkan, kami persilahkan. Saya izin bertanya. Baik, Mbak Risa Fitri Saryanti, silahkan bertanya. Baik, terima kasih moderator. Saya Risa Fitri Saryanti, NIM K14185. Izin bertanya. Tadi pada PPT sudah disebutkan pada bagian pengertian, itu penelitian studi kasus ini dibagi menjadi 2 analisis, yaitu analisis deskriptif dan eksploratif. Apa perbedaan paling mendasar dari kedua analisis tersebut? Begitu moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Risa atas pertanyaannya. Kami persilahkan kepada pemateri yang terkait dengan pertanyaan Mbak Risa Fitri untuk menjawab pertanyaan.
Kami persilahkan. Oh, maaf. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir ini akan saya jawab. Untuk pertanyaannya tadi, perbedaan paling mendasar dari kedua analisis deskriptif dan eksploratif. Benar, Mbak Risa? Baik, untuk analisis deskriptif sendiri, studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Untuk teoritisnya kami mengambil dari Whitney 1960, di mana proses deskriptif merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu. Lalu untuk eksploratif sendiri merupakan penelitian yang menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada. Karena bersifat mendasar, penelitian ini disebut penjelajahan atau exploration. Demikian Mbak Risa, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Risa. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Intan atas jawabannya. Baik, demikianlah Mbak Risa Fitri Saryanti. Apakah ada tanggapan, pertanyaan lagi? Sudah, moderator. Terima kasih. Baiklah, dengan demikian berakhirlah sudah presentasi dari kelompok 1 pada malam hari ini. Kami dari kelompok 1 dengan sukarela menerima tanggapan dari pendengar sekalian berupa 2 keunggulan dari presentasi kami pada malam hari ini dan 1 saran yang bersifat membangun agar kedepannya kelompok 1 dapat berpresentasi lebih baik lagi daripada hari ini. Baik, kami persilahkan untuk pendengar sekalian memberikan tanggapan tentang presentasi malam ini. Cek. Baik, silakan Mas Dava. Ya, baik. Terima kasih Mas Akil atas waktunya. Mungkin saya akan memberikan beberapa tanggapan mengenai keunggulan dari presentasi yang telah kelompok kalian presentasikan. Jadi untuk yang pertama, keunggulan dari presentasi tadi yaitu cukup singkat namun jelas dalam penulisan dan juga dalam mempresentasikan, sehingga kita semua bisa menerima dengan baik dan mudah. Untuk selanjutnya, keunggulan yang kedua adalah template dari PPT itu sendiri juga cukup menarik, sehingga ketika kita membaca PPT tadi kita merasa tertarik dan juga tidak membosankan begitu. Yang terakhir, untuk sekedar saran, mungkin bisa menambahkan rumusan masalah yang ada dalam presentasi tersebut, karena rumusan masalah yang ada di dalam presentasi tadi hanya ada 1, menurut saya paling tidak 2 atau 3 begitu. Terima kasih Mas Agil.
Demikian pemaparan dari Mas Dava, sehingga dapat mewakili dua keunggulan ya dan satu saran. Untuk kelompok 1 semoga bisa membangun kelompok 1 agar selanjutnya bisa berpresentasi lagi dengan baik. Baiklah, sebelum mengakhiri presentasi pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Baiklah, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya pada malam hari ini. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Akil. Apakah bisa dimulai? Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Dava Al-Kirana. Saya dari kelompok 8 dan saya akan mewakili teman-teman untuk membuka presentasi pada malam hari ini tentang pendekatan penelitian feminisme sastra. Anggota dari kami ada Mbak Jusnul Janah, saya sendiri Muhammad Dava Al-Kirana, kemudian ada Risa Fitri Saryanti, dan yang terakhir ada Umi Tazkiroh. Sebelum kita memulai presentasi pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, untuk yang selanjutnya adalah presentasi tentang pendekatan penelitian feminisme sastra. Untuk yang berpresentasi, saya silahkan waktu dan tempat. Semoga. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja, pengertian. Pendekatan penelitian feminisme adalah suatu pendekatan yang memfokuskan kepada citra perempuan serta stereotip perempuan dalam karya sastra, yang dimana kajian ini membahas tentang gender seorang perempuan yang terdapat peran serta kedudukan perempuan maupun ketidakadilan gender, distribusi kekuasaan laki-laki terhadap perempuan. Karakteristik objek penelitian. Permasalahan dalam feminisme menurut Sheldon dalam Raharjo 2018 halaman 6 antara lain masalah biologis, pengalaman, wacana, ketaksadaran, dan masalah sosioekonomi. Selanjutnya adalah prosedur pendekatan penelitian feminisme. Yang pertama, menganalisis citra perempuan Jawa yang dialami tokoh utama perempuan melalui tindakan tokoh, pemikiran tokoh, percakapan antar tokoh, maupun cerita dari sudut pandang tokoh utama yang berkaitan dengan cerita perempuan Jawa. 2. Peneliti mencari data yang menunjukkan gambaran citra perempuan dengan membaca dan mencatat data yang menggambarkan citra. 3. Setelah membaca dan mencatat kutipan area sastra yang berhubungan dengan citra, peneliti mendeskripsikan kutipan-kutipan tersebut. Selanjutnya adalah analisis artikel jurnal.
Identitas jurnal, judul Citra Perempuan Jawa dalam novel Hati Sinden karya Dwi Rahyuningsih, kajian feminisme liberal, penulis Nur Fitriani, Uum Komariah, dan Sumartini. Nama jurnal, Jurnal Sastra Indonesia, nomor jurnal 7, volume 1, halaman 62-72. Untuk slide selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam artikel jurnal ini yaitu yang pertama ada untuk mengetahui gambaran citra perempuan Jawa yang ada di dalam diri tokoh utama perempuan novel Hati Sinden karya Dwi Rahyuningsih. Yang kedua ada untuk mengetahui peran tokoh utama perempuan Hati Sinden karya Dwi Rahyuningsih dalam mempertahankan citra perempuan Jawa. Selanjutnya, manfaat penelitian, yaitu yang pertama, dapat memberikan sumbangan, pemikiran, dan keilmuan bagi khasanah penelitian sastra di Indonesia, khususnya dalam kajian prosa berupa novel. Yang kedua, memberikan wawasan dan proses pembelajaran bagi peneliti dalam mengkaji karya sastra, khususnya melalui pendekatan feminisme sastra. Yang ketiga, dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang akan meneliti novel Hati Sinden karya Dwi Rahyuningsih ataupun novel lain dengan tema sejenis. Yang keempat, dapat memberikan pengetahuan tentang bentuk citra perempuan Jawa yang sekarang mulai tidak diperhatikan dalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Yang kelima, sebagai upaya perempuan melawan ketidakadilan gender untuk menyetarakan hak perempuan di masyarakat. Baik, untuk yang selanjutnya ada rumus Jawa yang ada dalam diri tokoh kedua ada bagaimanakah upaya tokoh utama perempuan novel Hati Sinden karya Dwi Rahyuningsih dalam mempertahankan citra perempuan Jawa. Lanjut. Untuk yang selanjutnya ada ringkasan metode penelitian, yaitu ada 1, menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara melukiskan data dan analisis dalam feminisme sastra. 2, pendekatan penelitian feminisme liberal. 3, data penelitian teks dalam novel Hati Sinden karya Dwi Rahyuningsih yang mengandung unsur watak tokoh, pemikiran tokoh, dan percakapan antar tokoh. Yang terakhir ada teknik pengumpulan data, yaitu baca catat. Baik, selanjutnya ada ringkasan hasil penelitian. Yang pertama, kelembutan perempuan sangat diperlukan dalam berteman dan bermasyarakat. Sifat perempuan yang kasar tidak identik dengan perempuan Jawa dalam segi kehidupannya, dituntut untuk bersikap lembut terutama kepada orang yang lebih tua. Yang kedua, citra perempuan merupakan wujud gambaran mental spiritual dan tingkah laku keseharian yang terekspresi oleh perempuan dalam berbagai aspeknya, yaitu aspek fisis dan psikis sebagai citra diri perempuan, serta aspek keluarga dan masyarakat sebagai citra sosial. Yang ketiga, upaya tokoh utama perempuan dalam mempertahankan citra perempuan Jawa adalah menyetarakan hak perempuan, menyatakan pendapat, dan mempertahankan keutuhan rumah tangga. Baik, demikian presentasi dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih atas presentasi yang telah presentasikan kepada kita semua. Untuk selanjutnya, kami akan membuka 4 sesi pertanyaan yang kemudian nanti akan langsung dijawab oleh teman-teman yang melakukan presentasi. Saya buka dari sekarang. Iya, Mas Dava. Saya Nur Aziza Rahmania Putri akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok Anda. Apakah feminisme itu hanya meneliti tentang tindakan atau cerita tentang perempuan saja? Atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nur Azizah atas pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Untuk selanjutnya,
dari kelompok kami akan menjawab. Silahkan yang menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Nur Aziza. Saya akan menjawab. Pada penelitian pendekatan feminisme sendiri berhubungan dengan citra perempuan. Tadi sudah dijelaskan pada slide kedua. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa penelitian ini bisa dilihat dari hal yang berhubungan dengan laki-laki. Seperti contohnya pada penelitian dari sastra yang mengkaji penokohan laki-laki. Namun tetap dihubungkan dengan adanya citra perempuan dalam sastra tersebut. Jadi, pendekatan feminisme ini dapat menganalisis dari berbagai segi penelitian, namun dalam penelitian itu tidak bisa jauh dari citra perempuan. Begitu Mbak Nur Aziza. Baik, terima kasih Mbak Risa. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Saya persilahkan langsung saja menyalakan mic dan langsung bertanya. Saya, Intan Atika, mau bertanya. Kepada kelompok ini penyaji, yaitu dalam hasil penelitian dikatakan bahwa salah satu upaya tokoh utama dalam mempertahankan citra perempuan Jawa adalah menyertakan hak perempuan. Nah, hak perempuan yang dimaksud dalam novel ini yang seperti apa? Bisa tolong dijelaskan? Terima kasih. Baik, silakan Mbak. Mohon maaf, bisa diulang sekali lagi, tadi putus-putus. Baik. Jadi, tadi kan dalam hasil penelitian dikatakan bahwa salah satu upaya tokoh utama dalam mempertahankan citra perempuan Jawa adalah menyertakan hak perempuan. Nah, hak perempuan yang dimaksud dalam novel ini tuh yang seperti apa? Bisa tolong dijelaskan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Intan. Di sini saya akan menjawab. Jadi berdasarkan hasil penelitian artikel jurnal yang kami analisis, hak-hak perempuan yang dimaksud itu seperti yang pertama, hak untuk menikah sesuai dengan kesiapan mental, fisik, dan psikis, dan sesuai dan memilih pasangan sesuai dengan keinginan hati. Jadi di dalam novel ini tokoh utama perempuan itu dipaksa nikah dalam usia dini dengan alasan untuk mengangkat atau mengurangi beban mengangkat perekonomian keluarga. Bahkan tokoh utama perempuan dalam novel ini pada saat umur 15 tahun itu sudah dipaksa nikah 2 kali karena gagal dalam menjalani pernikahan yang pertama. Terus hak yang dimaksud lainnya itu ada perbedaan jatah makanan antara suami dan istri. Jadi ketika tokoh perempuan ini menikah, selanjutnya dia tinggal bersama mertuanya. Nah, ketika jatah makan itu ada perbedaan, yaitu si istri itu mendapatkan makanan berupa nasi putih dicampur nasi tiwul, atau nasi tiwul itu berasal dari singkong. Nah, kalau untuk yang suami itu dia makannya full nasi putih. Padahal di sini kan tokoh perempuan ini usianya masih termasuk belia ya, masih kecil, masih 15 tahun. Harus membutuhkan asupan protein yang tinggi. Nah, sedangkan jika nasi putih itu dicampur dengan nasi tiwul, maka itu akan mengurangi kadar protein sehingga asupan gizi perempuan pun berkurang begitu. Gitu Mbak Intan. Terima kasih Pak Kusnu, sudah jelas. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang saya diberikan. Dan saya minta maaf karena tadi sinyal saya tiba-tiba menghilang. Baik, apakah ada yang ingin bertanya kembali?
kembali. Dipersilakan. Saya izin bertanya, Mas Dava. Oke, monggo Mbak Dayinta. Ya, perkenalkan saya Dainta. Saya ingin bertanya terkait pendekatan liberal. Pendekatan penelitian feminisme liberal itu yang seperti apa, nggih? Makasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Untuk pertanyaan tersebut, silakan untuk dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dayinta. Pertanyaannya tadi, maksud dari feminisme liberal ya, Mbak? Apa benar? Ya, betul, Mbak. Ya, feminisme liberal itu pendekatan feminisme yang terdapat pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Seperti itu, Mbak Dayinta. Oh ya, terima kasih Mbak Umi. Sama-sama, Mbak. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya. Ya, baik, silakan Mas Agil. Baik, kenalkan nama saya Agil Rahmat Saputra, NIM K42180001. Izin bertanya kepada kelompok B. Untuk permasalahan dalam feminisme, Agil. mohon maaf ada sedikit noise. Baik, saya akan lanjutkan. Untuk permasalahan dalam feminisme, dikatakan tadi menurut Sheldon dalam Raharjo tahun 2018 halaman 6, salah satunya adalah sosioekonomi. Nah, saya ingin bertanya contoh dari hal tersebut, sosioekonomi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Agil atas pertanyaannya. Mungkin saya akan menjawab sedikit tentang apa yang saya ketahui mengenai hal tersebut. Jadi sosioekonomi itu kurang lebih begini. Sosioekonomi adalah kedudukan atau posisi seorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pendapatan. Dalam pembahasannya, sosial dan ekonomi sering menjadi objek pembahasan yang berbeda. Dalam konsep sosiologi, manusia sering disebut dengan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan dari orang lain. Sehingga arti sosial sering diartikan sebagai hal yang berkenaan dengan masyarakat. Mungkin untuk contohnya seperti dapat dibeda-bedakan dalam jenjang pendidikan atau jenjang karir, jenjang pekerjaan, begitu seperti tentang penghasilan tinggi, penghasilan rendah, begitu Mas Agil. Apakah ada tanggapan dari Mas Agil? Cukup Mas Dava, cukup jelas. Terima kasih. Apakah ada tanggapan lagi atau sudah bisa dicukupkan? Baiklah, untuk mohon maaf kalau begitu. Untuk selanjutnya, apakah ada saran atau tanggapan lain mengenai keunggulan atau cara yang bisa teman-teman berikan pada kelompok kami, sehingga untuk kedepannya kami akan bisa memperbaiki dalam mempresentasikan suatu masalah begitu. Silakan. Baiklah, masuk Mas Dava.
J, monggo Mas Akil. Mungkin saya mewakili pendengar sekalian, cuma ingin memberikan sebuah saran agar kelompok B kedepannya bisa lebih baik. Ya, kami menyarankan untuk kedepannya bisa melakukan presentasi di tempat yang lebih kondusif. Sebenarnya sudah cukup jelas penjelasannya dan dari suara juga sudah bagus, tetapi masih ada noise ya, atau suara yang tidak diperlukan. Tapi itu mungkin berhubungan dengan tempat, jadi saya sarankan ke depannya untuk memilih tempat yang kondusif supaya penjelasan bisa lebih efektif dan efisien. Terima kasih, Mas Dafa. Baik, terima kasih atas saran yang diberikan untuk kelompok kami dari Mas Akil. Semoga kedepannya kami bisa memberikan yang lebih baik dari kami. Mungkin sekian bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.